Baik, Alhamdulillah. Bang Sandi juga kayaknya kabarnya baik. Tadi habis olahraga nih kelihatannya di Instagram. Iya, tadi pagi saya di Magelang untuk mendorong sports tourism, pariwisata berbasis olahraga, dan ada event eco run atau lari yang disebut sebagai trail run atau lari di tengah-tengah eh, perkebunan kopi dan juga mendaki gunung. Dan sekarang kami ada di desa wisata Kaki Langit Mangunan di Kabupaten Hmm. Bantul di Provinsi Yogyakarta, dan ikut memantau kesiapan destinasi-destinasi wisata untuk menerapkan protokol kesehatan karena ini menjadi satu keharusan bagi kita di tengah-tengah pandemi. Bagaimana kita memberikan panduan berperilaku agar wisata ini bisa dibuka kembali tentunya, tapi tidak menjadi pemicu atau berpotensi meningkatkan jumlah kasus COVID-19 baru. Ya, Bang, penasaran juga nih. Biasanya kalau sekarang mau wisata kan ya, dilihat dulu gitu. Tempatnya menerapkan prokes nggak sih? Nah, kalau untuk event-event seperti yang tadi Bang tadi ikuti, apalagi trail run ya, di mana biasa kalau olahraga nih enaknya nggak pakai masker. Penerapan prokesnya gimana tadi tuh? Tadi sangat ketat dan sangat disiplin, jumlah pesertanya dibatasi, dan startnya itu dilakukan dalam beberapa gelombang. Jadi satu gelombang itu merupakan adaptasi hanya 50, dan di saat start harus memakai masker. Hanya boleh membuka masker saat sedang berlari, dan di setiap water station juga diharuskan memakai masker dan prokesnya dijaga. Dan saya merasa puas bahwa event yang sudah ditunggu-tunggu karena lebih dari 1,5 tahun tidak ada event ini berlangsung lancar, dan kita doakan agar tidak ada partisipan yang terkena COVID maupun panitia juga. Jadi ini yang menjadi satu catatan tersendiri bagi kita, bagaimana menghadirkan event yang patuh terhadap protokol kesehatan, tapi juga fun dan bisa menarik wisatawan. Dan tadi pagi ini ada wisatawan mancanegara juga yang hadir, jadi karena acaranya ini sudah menjadi acara tahunan yang paling banyak dinanti-nanti, ini jadi menarik semangat dan membangkitkan optimisme agar kita segera bangkit dan lapangan kerja semakin terbuka ini, Mbak Senandung. Ya, Bang, kalau saya sih nih ya Bang ya, ini kayaknya nggak terlalu khawatir gitu ya melihat minat wisatawan terutama domestik ini ya. Karena kayaknya itu kita semua udah kangen. Apalagi hari ini nih saya siaran Bang. Di mana-mana rame. Puncak sampai macet. Lembang juga macet. Tempat wisata penuh. Sejauh ini selama sudah uji coba pembukaan tempat wisata ya Bang. Evaluasinya seperti apa? Apakah banyak pelanggaran protokol kesehatan atau justru ya bagus ini untuk pelaku usaha juga? Ya, ada beberapa aspek yang sudah uh, bisa dipantau sebagai patuh terhadap protokol kesehatan, tapi banyak juga yang masih harus ditingkatkan kepatuhannya. Peduli Lindungi yang kita integrasikan ke dalam protokol CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability ini ternyata juga masih banyak catatan-catatan seperti kendala jaringan. Saya di Desa Wisata Kaki Langit Mangunan tadi mencoba check-in menggunakan QR code yang mereka sudah dapatkan karena ini adalah desa wisata yang diuji cobakan. Namun karena terkendala jaringan sinyal, akhirnya kita nggak bisa check-in dan akhirnya menunjukkan kartu vaksin secara manual. Nah, catatan seperti inilah yang harus kita hadirkan penyelesaiannya, solusinya agar masyarakat bisa berkegiatan, tapi protokol kesehatan tetap dipatuhi secara ketat. Oke, kalau persiapan lainnya, Bang, karena bisa dibilang sekarang ini kan travel revenge gitu ya, karena semua orang, warga sudah sangat rindu, pingin pelesiran, pengen liburan, ya akhirnya malah khawatirnya begitu, terjadi kerumunan-kerumunan. Seperti apa, Bang, persiapan dan pencegahannya? Persiapannya sekarang masuki tahap-tahap finalisasi karena Bali akan dibuka untuk wisatawan mancanegara tanggal 14 Oktober, dan kita mengharuskan vaksinasi lengkap, dan
protokol testing tracing yang ditingkatkan dan diperluas. Juga kalau kita lihat travel revenge ini diakibatkan masyarakat sudah jenuh ya di dalam rumah dan mereka mencari destinasi wisata yang dapat dijangkau dari tempat tinggalnya tidak terlalu jauh, dan ini bisa kita lihat dampaknya di Anyer, Carita, Puncak, Ya. Bandung sampai ke Garut. Nah, inilah mengapa saya mendorong konsep desa wisata yang memberikan opsi agar kunjungannya tidak hanya menumpuk di destinasi-destinasi favorit yang itu-itu saja, destinasi wisata yang lama dan sama, tapi destinasi wisata baru berbasis alam dan budaya. Nah, ini sekarang juga saya melihat ada satu fenomena baru, penciptaan lapangan kerja melalui UMKM dan kewirausahaan. Dan disitulah pemerintah harus hadir dengan memberikan keterampilan-keterampilan khusus melalui proses upskilling dan reskilling. Nah, saya yakin travel madness atau revenge tourism ini bisa kita antisipasi kalau kita memiliki skills dalam segi teknologi, crowd control, keterampilan kita untuk mengelola. Kan sebetulnya kunjungan wisatawan itu berkah, tapi kalau berkerumun itu yang bisa menjadi musibah. Jadi bagaimana kita mengatur dan memberikan pelatihan-pelatihan pendampingan, disitulah peran pemerintah. Jadi strateginya itu ya, jadi bisa dibilang memecah kerumunan dengan adanya desa wisata ini. Kendalanya seperti apa Bang? Apakah dari segi promosi atau pengelolaannya tadi, terus bantuannya seperti apa agar bisa berkembang? Bantuannya kami memberikan beberapa paket, baik dari bantuan sosial, kami fasilitasi vaksinasinya, kami tingkatkan tentunya panduan terhadap event, karena untuk menarik kunjungan wisatawan ini event sangat jitu, misalnya ada event musik, atau event yang sekarang paling banyak ditunggu seperti event seni pertunjukan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kegiatan-kegiatan ini tetap bisa dilakukan, tapi kita tidak abai, tidak melupakan kewajiban kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kami sudah menerbitkan panduan, dan panduan ini kita pastikan untuk dipatuhi. Nah, saya melihat nih, ada satu konsep personalized, customized, localized, dan smaller in size. Based on nature and culture. Jadi kalau saya lihat seperti ini, berarti kita harus mengantisipasi. Wisatawan mancanegara mungkin memakan waktu untuk bisa kembali lagi. Sebagian yang memang sudah cinta Bali bisa datang, tapi ini adalah wisatawan baru yang berkualitas dan memberikan dampak kepada ekonomi kita maupun lingkungan hidup kita yang berkelanjutan. Nah, wisata yang seperti inilah yang sedang kami kembangkan, dan juga kita siapkan 5 destinasi super prioritas selain Bali, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan juga Likupang akan menjadi penopang. Ini yang menurut saya akan menjadi satu strategi pariwisata era baru. Pariwisata ini menciptakan lapangan kerja 6 kali lipat lebih banyak dari industri lainnya. Oleh karena itu, menurut saya pemerintah harus hadir, pastikan bahwa tidak ada pelonjakan kasus lagi yang diakibatkan varian baru maupun ketidakpatuhan kita terhadap protokol kesehatan. Karena jika angka COVID-nya menurun, pariwisata akan meningkat dan lapangan kerja akan terbuka. Otomatis gitu ya Bang ya. Bang, ini menampung keresahan, bisa dibilang para orang tua juga nih. Ini kan aturan terbaru, anak-anak sudah bisa dibawa ke hotel yang anak-anak di bawah 12 tahun asal dengan melakukan antigen, tapi belum boleh masuk ke tempat wisata. Ini pertimbangannya seperti apa? Karena kayaknya banyak yang begitu juga dengan aturan seperti ini. Ya, ini kan sedikit tidak konsisten atau ada inkonsistensi. Jadi saya menampung, dan pariwisata ini yang sekarang lagi justru menjadi pilihan utama adalah pariwisata keluarga. Jadi kalau anaknya tidak bisa dibawa, ini bukan merupakan satu opsi yang diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami memberikan diskresi. Selama orang tuanya sudah divaksin lengkap dan sudah dites, anaknya juga sudah dites, dan kita memiliki bukti tersebut, inilah yang menjadi landasan pengelola bisa mengambil keputusan. Karena
boleh dibilang ini adalah satu regulasi yang sulit diterapkan Ya, jika kita melarang anak usia 12 tahun ke bawah tidak bisa berkegiatan sama orang tuanya. Apalagi kalau di rumah ditinggalkan sama siapa dan bagaimana dengan pengawasannya. Jadi itu yang sekarang kita sedang sosialisasikan ke para kepala dinas di pemerintah daerah untuk berkoordinasi tentunya dengan Satgas COVID-19 dan pengelola destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif agar kebijakan kita tidak menimbulkan kebingungan ya. atau inkonsistensi. Jadi ini memang belum final ya, artinya masih tergantung Pemda atau Pemprov masing-masing begitu ya kebijakannya karena seperti Betul. di ini begitu kemarin belum boleh gitu anak-anak tapi mungkin tadi di Kebun Raya Bogor anak-anak sudah boleh ini masih masih terus berkoordinasi begitu ya Bang ya. Iya, dan itu kita serahkan kepada pemerintah daerah karena itu disesuaikan dengan level PPKM dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Tapi kami memberikan panduan bahwa jika A, B, C, D tercapai dan situasinya juga tidak terlalu penuh pada saat tersebut, ya dipersilakan diskresinya kepada aparat setempat. Hmm, hmm. Ada yang Kita tidak disyaratkan untuk ingin, ya Mbak Senandung, kita tidak ingin menambah beban dengan regulasi-regulasi yang membuat kebingungan. betul. Kita yakinkan masyarakat bahwa pemerintah sebetulnya sangat prihatin dengan keadaan COVID-19 ini. Kita prioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ada yang disyaratkan juga untuk pelaku wisata begitu Bang misalnya demi wisata yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Iya, wisata yang aman dan nyaman buat anak-anak adalah wisata yang berbasis CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Ada kata-kata safety di sini. Dan kadang kita abai di tengah-tengah keriangan, kegembiraan, kita abai untuk memprioritaskan aspek keselamatan atau safety. Kita selalu bilang bahwa safety first. Jadi dalam berkegiatan, keselamatan, kesehatan, dan kebersihan, serta keberlanjutan lingkungan itu adalah menjadi standar yang boleh disebut sebagai gold standard. Dan sekarang ini kita integrasikan ke aplikasi Peduli Lindungi. Oke, Bang, ini terkait dengan pembukaan Bali begini ya. Mungkin gelombang 2 kemarin kita masih ingat ini terjadi karena kita telat menutup perbatasan. Apa yang menjadi alasan sekarang Bali sudah kembali lagi dibuka untuk internasional tanggal 14 tahun? Gelombang kedua patut kita akui bahwa uh, ini diakibatkan varian Delta yang masuk ke Indonesia dan kita terlambat memantau dengan terutama beberapa wisatawan yang masuk melalui jalur bukan jalur udara saja tapi jalur laut yang terjadi di Cilacap dan di berbagai daerah lainnya. Nah, disinilah kita belajar bahwa kita pastikan ketentuan karantina dan di Bali ini juga nanti akan secara ketat kita atur dengan penyelenggara paket pariwisata agar wisatawan yang datang adalah wisatawan yang sehat, yang sudah divaksin, yang Hmm. sudah dites dan um, bersedia mengikuti peraturan kita mengenai karantina. Dan harapan kita mereka hadir di sini dalam konsep secara incremental atau baby steps. Kita bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Kita tidak ingin langsung buka dan akhirnya malah tidak terkendali, tapi kita lakukan dengan prinsip penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Bocoran dong Bang, seperti apa skema pembukaan tahap-tahapannya nanti? Jadi tanggal 14 Oktober itu adalah tanggal resmi Bali dibuka untuk wisatawan mancanegara dan nanti akan ditentukan di beberapa hari ke depan negara-negara mana saja. Setelah itu mereka akan masuk melalui penerbangan khusus pada awalnya
atau penerbangan reguler yang tentunya kita koordinasikan dengan negara asal. Kita pastikan bahwa vaksin yang sudah dilaksanakan secara lengkap bagi wisatawan tersebut dan testing yang diterima standar testing kita. Setelah itu tentunya karantina yang sedang kita finalkan dalam bentuk baik karantina di hotel resort maupun karantina di villa dan di kapal-kapal pinisi. Nah, ini yang merupakan satu terobosan baru. Dan kita akan melakukannya sangat hati-hati karena CHSE-nya ini adalah end-to-end dari semenjak mereka datang sampai mereka pulang. Kita juga pastikan kesiapan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan dengan konsep akordion. Akordion itu adalah jika ditarik atau jika meningkat kasusnya, fasilitas kesehatannya bisa diperbanyak, dan jika tidak itu bisa juga dialihfungsikan. Kita siapkan hotel-hotel nanti yang jika seandainya ada kebutuhan tambahan untuk penanganan kasus COVID yang meningkat, itu bisa digunakan sehingga tidak terjadi antrian seperti dulu. Oksigen yang di waktu itu sempat kosong itu kita sediakan, juga obat-obatannya, dan tentunya fasilitas dan tenaga kesehatan harus dalam konsep ready 24/7 atau 24 jam 7 hari seminggu. Bang, ini bicara karantina juga dipangkas kan ya Bang ya, dari 8 hari menjadi 5 hari. Di satu sisi mungkin karantina ini bisa jadi peluang juga untuk misalnya asosiasi hotel untuk mendapatkan pemasukan. Namun artinya wisatawan juga harus menambah kos mereka. Strateginya apa supaya masih pada mau datang? Pertama, karantina itu sangat diperlukan karena masa inkubasi rata-rata itu antara 3,7 sampai 3,8 hari. Jadi seandainya mereka dites negatif, dites lagi di Indonesia negatif, kita perlu 3,7 sampai 3,8 hari. Jadi kita sisihkan sampai ke 5 hari, karena yang kita prioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia dan juga wisatawan. Nah, setelah ini kita akan evaluasi terus. Karena negara-negara lain secara bombastis ya sudah mengumumkan tidak ada karantina dan lain sebagainya. Kita baru saja Presiden Jokowi menerima penghargaan sebagai pemenang tokoh pemimpin pariwisata dunia. Berarti ada sesuatu yang signifikan yang dilakukan Indonesia secara tepat. Saya tanya sama World Tourism Forum Institute yang memilih Pak Presiden sebagai tokoh pariwisata dunia tahun 2021. Dan ternyata saya sampaikan kita nggak menerima wisatawan sama sekali, turun 80%. Tahun ini karena ditutup juga turun lagi 75%. Ternyata prinsip kehati-hatian kita dan prinsip penyiapan pariwisata kita secara 360 derajat dihargai oleh dunia pariwisata global. Dan ini menjadi satu penyemangat, optimisme bagi kita bahwa kita sudah menanganinya ini secara tepat. Tapi kita tidak boleh jumawa. Ya, kita tidak boleh jumawa, tidak boleh lengah. Tapi apa ini artinya memang akan segera dibuka untuk wisatawan umum ya? Karena kan sebenarnya kalau dari imigrasi ini sekarang izinnya masih visa kunjungan khusus kan, esensial, bukan untuk visa wisata. Artinya sebentar lagi kah Bang? Yang tanggal 14 Oktober ini sudah untuk wisatawan mancanegara ya. Jadi sebelum tanggal 14 adalah untuk essential travelers, tapi setelah 14 Oktober ini sudah mulai dibuka untuk wisatawan. Oke, kabar baik sekali ya. Ini semoga dengan dibukanya pariwisata bisa bergeliat, tapi kita juga tetap bisa membentengi diri begitu dengan karantina dari varian-varian baru. Terakhir Bang Sandi, pesan-pesan untuk warga yang ingin berwisata kembali agar tetap aman. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan mari kita berwisata di Indonesia aja, dan lakukan pariwisata dengan penuh tanggung jawab, berikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama masyarakat lokal, dan hormati masyarakat sekitar.
Jangan sampai kedatangan kita memicu satu kerumunan. Jadi kita harus betul-betul disiplin. Dan saya juga perhatikan UMKM di destinasi wisata ini harus dibantu. Jadi saya bilang jangan rohali. Rohali itu apa? Rombongan hanya lihat-lihat, selfie, rombongan hanya selfie-selfie. Tapi harus jadi rojali, rombongan jadi beli. Dan kalau buat ibu-ibu itu harus rogana, rombongan nggak boleh nawar-nawar. Karena kasihan UMKM buatnya susah. Jadi jangan nawar-nawar kalau beli souvenir. Demikian, dan saya tutup dengan satu bait pantun nih buat Senandung supaya pergi ke Bali bersama teman. Jangan lupa mampir untuk kulineran. Jika Bali sudah dibuka untuk wisman, protokol kesehatan wajib untuk terus diterapkan. Pesona Pulau Dewata sungguhlah menakjubkan. Destinasinya indah, jangan sampai terlewatkan. Rencana pembukaan wisata Bali sedang dipersiapkan. Semoga sektor parekraf Bali dapat kembali digiatkan. Terima kasih Mbak Senandung. Saya pamit diri dulu dari Desa Wisata Kaki Langit Mangunan di Kabupaten Bantul. Sukses untuk kita semua dan bangkit di saat sulit, menang melawan COVID together. SCTV, yes, we can do it, Liputan 6. Oke, mantap Bang Sandi. Selamat kembali bertugas, selamat kembali bekerja. Baik, sahabat Liputan 6 Talks, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita sore hari ini dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Semoga tadi ya pesan-pesannya tersampaikan ya buat sahabat Liputan 6 Talks yang mau wisatanya wisata domestik aja ya di dalam negeri. Dan jangan lupa untuk bantu para pelaku UMKM tadi sesuai pesannya Bang Sandi, belanja, jangan cuma lihat sama selfie aja. Saya Senandung Aci undur diri, sampai jumpa di Liputan 6 Talk selanjutnya.